yang kita harapkan semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang padanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyampaikannya kepada keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. InsyaAllah ta'ala sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Tauhid dalam Ramadan. Tema yang kita angkat berbicara tentang Tauhid secara umum yang bersentuhan erat dengan ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Baik itu ketika kita menentukan awal bulan Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan, qiyamul lailnya, dan berbagai macam fadail di bulan Ramadan, itu semua ternyata berhubungan erat dengan berbagai jenis tauhid yang sudah biasa kita pahami bersama, di mana tauhid oleh para ulama agar mudah kita dalam mempelajarinya, dalam memahaminya, dibagi kepada 3 macam ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma was sifat, kemudian ada tauhid uluhiyah. Tauhid yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ifradullah fima yakhussu bihi, mentauhidkan, menunggalkan Allah pada yang itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebut tauhid rububiyah karena seorang hamba mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada perbuatan yang itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Lalu kita katakan hanya Allah yang mampu melakukannya. Itu namanya tauhid rububiyah. Kita mengenal tauhid asma was sifat. Ada nama-nama yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita katakan ini nama hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ini sifat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mentauhidkan Allah dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian kita tahu yang namanya beribadah peruntukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, 3 tauhid ini akan kita temukan hubungan eratnya dengan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Setidaknya ada beberapa pembahasan ya, hampir 15 poin yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya ingin ulun tekankan bersama bahwasanya bukan hanya sebatas amaliyah kita di dalam bulan Ramadan yang punya hubungan erat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir semuanya berbicara tentang apa? Tauhid. Dari awal sampai akhir semuanya berbicara tentang tauhid. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada 5 bentuk hubungan ayat dengan tauhid. Jadi pian baca ayat mana saja di dalam Al-Qur'an pasti berhubungan erat dengan tauhid. Maaf.
Jadi ayat mana saja yang kita baca di dalam Al-Quran pasti berhubungan erat dengan tauhid. Ayat mana saja, ambil ayat mana saja. Dan hubungan tersebut tidak keluar dari 5 macam. Yang pertama, bisa jadi ayat yang pian baca sedang berhubungan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pian baca bisa jadi sedang berhubungan dengan nama atau sifat atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berhubungan dengan poin yang pertama, bisa jadi berhubungan dengan poin yang kedua. Ayat yang pian baca bisa jadi sedang menyeru kita untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Atau kalau tidak berhubungan dengan itu, bisa jadi ayat yang sedang kita baca itu ada perintah, ada larangan, yang mana perintah dan larangan ini disebut dengan mukammilatut tauhid, penyempurna tauhid hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Ini penyempurna tauhid hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan minum khamar. Ada larangan mendekati zina. Ini penyempurna tauhid hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak ada hubungannya, bisa jadi ayat yang sedang pian baca berisi berita tentang hamba Allah yang mentauhidkan Allah pada zaman dahulu, kemudian nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Atau bisa jadi berita tentang hamba Allah yang mentauhidkan Allah, lalu nikmat yang Allah berikan kepada mereka nanti ketika di surga, berhubungan juga dengan tauhid. Atau bisa jadi yang pian baca adalah berita tentang kaum yang tidak mau menerima dakwah para nabi dan para rasul, yang mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala beserta azab yang mereka terima di dunia dan ancaman yang mereka bakal terima nanti di akhirat. Ini 5 poin yang tidak akan keluar darinya isi Al-Qur'anul Karim, dan kesemuanya berhubungan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian kondisinya, maka semua yang kita lakukan erat sekali hubungannya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sedang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, bisa jadi sedang mentauhidkan Allah dengan nama dan sifatnya. Atau bisa jadi sedang mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Dan setiap nafas kita tidak lepas dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dakwah Nabi SAW dari sejak beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah sampai beliau berada di kota Madinah, sampai menjelang beliau wafat. Semuanya dakwah tauhid. Bisa jadi dakwah tauhid itu urusannya terkait nama dan sifat Allah serta perbuatan Allah. Bisa jadi terkait ibadah yang dilakukan hamba hanya boleh karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi isinya tentang penyempurna tauhid, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Semua itu adalah penyempurna tauhid. Seorang yang semakin banyak ilmunya tentang halal dan haram, semakin sempurna ilmunya dalam tauhid. Seorang semakin jauh dari perkara yang diharamkan, semakin semangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah, maka semakin sempurna tauhidnya. Sehingga otomatis kalau ingin sempurna tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan ilmu agama. Apa saja yang diajarkan para ustadz di majelis ini, temanya fikih, berarti sedang mengkaji penyempurna tauhid. Apalagi temanya berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan tauhid secara langsung.
Atau ustadznya sedang mengkaji jual beli, mana halal dan mana haram. Ini juga penyempurna tauhid. Seorang hamba menyadari ini yang dihalalkan Allah, ini yang diharamkan Allah, ini untuk menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang pertama yang sangat erat hubungannya dengan puasa Ramadan, yang pertama adalah kita ya kalau masuk bulan Ramadan sering mendengar Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Meyakini yang mewajibkan puasa Ramadan yaitu Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari tauhid apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dia yang mewajibkan puasa Ramadan. Ini tauhid apa? Kita ulang tauhid tadi ya, ada 3 ya. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan yang hanya dia saja yang bisa melakukannya. Tauhid asma was sifat, mentauhidkan dari sisi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama itu hanya milik Allah, sifat itu hanya milik Allah. Ini tauhid asma was sifat. Adapun tauhid uluhiyah, ibadah itu hanya khusus diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan motivasi dia melaksanakan ibadah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Nah, sekarang meyakini Allah lah satu-satunya zat yang mewajibkan puasa Ramadan bagi kita. Tauhid apa? Rububiyah. Apa saja yang Allah perbuat di dalam urusan puasa Ramadan? Di antaranya Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uhilla lakum ar-rafath. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan melakukan rafath, berhubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghalalkan? Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Halal dan haram? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menghalalkan, yang berhak mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah. Lalu datang seorang tuan guru. Dia menghalalkan sesuatu, kemudian mengharamkan sesuatu. Dia datang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Dia tidak nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dia ingin menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Dia sedang melakukan kesyirikan di mana? Tauhid apa? Rububiyah. Ini fungsinya kita mengetahui hubungan erat ya, antara amaliyah yang kita lakukan sehari-hari, keyakinan yang kita anut, dengan hukum kalau ada seorang yang coba-coba melanggarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian mana siang dan mana malam. Artinya di bulan Ramadan selama itu dihitung sebagai malam hari, Allah perintahkan, Allah persilahkan untuk makan dan minum. Di bulan Ramadan selama itu masih di siang hari, Allah haramkan makan dan minum. Siapa yang menghalalkan dan mengharamkan makan dan minum? Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid apa? Rububiyah. Di sini
hubungan erat tauhid rububiyah ya, ada di dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 54. Allah yang menciptakan, Allah yang memerintah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah dialah Allah Subhanahu wa taala, dia yang menciptakan, maka dialah yang berhak memberikan perintah. Dia bisa menghalalkan, dia bisa mengharamkan, karena dialah yang menciptakan kita. Inilah keyakinan yang kita pegang. Kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang di situ segala sesuatu yang sebelumnya halal jadi haram. Yang mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini harus kita perkuat. Yang menentukan ini halal, menentukan ini haram, Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Terkadang dalam urusan fikih, karena berbeda pendapat, karena berbeda mazhab, lalu kita memaksakan dan kita ta'assub, fanatik terhadap pendapat kita sendiri atau pendapat tuan guru kita. Lalu kita nekat menerjang larangan-larangan Allah dengan mengatakan ini sebenarnya halal, ujar tuan guruku. Bukan karena Allah. Ini akibat lemahnya tauhid rububiyah dalam diri kita. Kalau sudah dikatakan oleh Allah ini haram, harus dengan mudah kita meninggalkan, karena Allah yang menciptakan kita, dia berhak mengatakan itu haram untuk kita, lalu kita tinggalkan dengan mudah. Ini tauhid rububiyah. Allah yang memberi nikmat, tauhid rububiyah. Kalau kita menyadari ini, maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, walaupun itu nikmat, lezat rasanya sesuai dengan syahwat, yang namanya haram tetap haram. Allah minta untuk dijauhi, kita jauhi, karena masih banyak nikmat-nikmat yang halal yang lain yang sudah Allah sediakan untuk kita. Begitu cara kita menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan halal dan haram, dengan mengimbanginya dalam hati kita. Kita imbangi dengan kekuatan tauhid rububiyah yang Allah berikan kepada kita. Jadi penyimpangan di dalam masalah fikih itu bisa jadi karena lemahnya tauhid rububiyah. Bisa jadi semangat melaksanakan bid'ah, menjauhi sunnah, bisa jadi karena lemah dalam tauhid rububiyah. Bid'ah jelas diharamkan, sunnah jelas dianjurkan, tapi kenapa masih enggan untuk meninggalkan bid'ah? Kenapa masih enggan untuk melaksanakan sunnah? Toh yang jelas memberikan tatanan tersebut, ini sunnah jalankan, ini bid'ah ditinggalkan, ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ini hubungan eratnya dengan tauhid rububiyah. Kita lanjut. Di bulan Ramadan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari kita beribadah di bulan Ramadan, ya kan? Dan pada praktek ibadah tersebut, ya, sehari-hari kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan ibadah tersebut, kita berusaha untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan dua hal ini untuk merealisasikan hakikat diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan diri kita untuk menjadi hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, dia masuki bulan Ramadan dan dia sadar itu bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Lalu dia taati. Dia sesuaikan pelaksanaannya dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tanamkan di dalam dirinya, saya lakukan ini karena saya hamba Allah Subhanahu wa taala.
Ini disebut dengan tauhid apa? Uluhiyah. Disebut dengan tauhid uluhiyah. Ketika menjalankan puasa, tujuan utamanya bukan gara-gara orang banyak berpuasa, supan juga seorang muka ada puasa. Bukan gara-gara itu. Begitu juga dengan tarawihnya. Tarawih itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Dia malu kalau nggak hadir berjamaah sholat tarawih, tapi nggak malu nggak hadir sholat berjamaah di sholat 5 waktu. Terbalik pola pikirnya. Yang wajib 5 waktu ini harusnya dia malu nggak hadir. Kalau dia masih punya rasa malu yang normal. Ternyata yang dia malu kalau tidak hadir sholat tarawih berjamaah. Kemana pian tadi kata tarawih? Macam-macam lah alasan dia buat. Tapi kalau berbicara tentang sholat berjamaah 5 waktu, biasa saja dia. Coba. Ini menunjukkan lemahnya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai tidak mengenal mana yang lebih wajib, lebih diprioritaskan. Kalau seorang hamba tahu kadar dirinya, dialah hamba, dia harus tahu, oh ini yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ini nomor sekian, oh ini nomor paling bawah. Kalau benar-benar menghambakan diri, harusnya dia punya perhatian mana yang diprioritaskan. Kita lanjut. Dalam pelaksanaan puasa, kita bisa mendapatkan fadilah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun syaratnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena ihtisab, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya, beliau mengatakan wal muradu bil imani al-i'tiqadu bihaqqi fardiyati saumihi. Seorang dikatakan berpuasa dengan penuh keimanan ketika dia meyakini puasa tersebut wajib. Yang mewajibkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini puasa Ramadan wajib, yang mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia berpuasa atas dasar iman. Ini syarat pertama. Syarat keduanya ihtisaban. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wabil ihtisabi talabus thawabi minallahi ta'ala. Dengan ihtisab artinya dia berpuasa mengharapkan balasan, pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini syarat yang kedua. Kalau dia penuhi syarat ini, dia berpuasa Ramadan dengan 2 syarat ini, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya, syarat yang pertama, meyakini wajibnya puasa Ramadan yang mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia melakukan puasa Ramadan hanya mencari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid apa? Meyakini bahwa yang mewajibkan puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala uluhiyah. Bagian tadi imanan. Dia meyakini puasa ini wajib, yang mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid rububiyah. Dia berpuasa hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid
Jika dia mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah dalam puasanya, mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah dalam puasanya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita masuk ke poin yang berikutnya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Al-Hajj ayat 32. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia mengagungkannya karena memang ada ketakwaan di dalam hatinya. Kita memasuki bulan Ramadan, dan di antara syiar umat Islam adalah mengagungkan bulan Ramadan. Silahkan kita lihat di dalam hati kita, apa ada beda ketika kita memasuki bulan-bulan Muharram dibanding dengan memasuki bulan Ramadan? Adakah pengagungannya berbeda dengan bulan-bulan lainnya atau biasa-biasa saja? Sebelumnya kita ingin bahas masalah mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah konsekuensi dari tauhid apa? Masalah mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Syiar agama Islam itu ya misalkan dari diri kita yang nampak, penampilan kita, ya laki-laki berjenggot, itu syiar agama Islam. Celananya disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mata kaki, itu syiar. Berpakaiannya menutup aurat, para akhwat dan ummahatnya berhijab, menutup auratnya, yang terlihat telapak tangan hanya ya, bagian-bagian yang memang diizinkan oleh syariat saja. Itu syiar-syiar. Kalau sholat 5 waktu berjamaah, itu syiar. Nah, mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala ini konsekuensi dari tauhid apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 74. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Azim. Apa Al-Azim? Yang Maha Agung. Jadi mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala bagian dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Azim. Ini bagian dari konsekuensi meyakini nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Azim. Berarti tauhid asma wa sifat. Semakin bagus tauhid asma wa sifat seorang hamba, semakin dia mengagungkan syiar-syiar Islam. Hal yang dipandang sepele oleh manusia itu sesuatu yang besar di mata dia, karena ini yang Allah agungkan. Kenapa manusia memandangnya sepele? Ini yang Allah syariatkan, kenapa harus dipandang sepele? Mungkin ringan saja bagi orang, sebagian orang memotong jenggotnya, ringan saja. Tetapi yang menetapkan syariat merawat jenggot itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah satunya Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung yang menetapkan syariat itu, walaupun di pandangan manusia sepele, tapi yang menetapkannya Allah yang Maha Agung, tidak boleh dipandang sepele. Jadi semua aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, isi semua, nggak ada yang bisa dikatakan kulit saja.
Karena semuanya harus diagungkan, dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya inti, semuanya isi. Tidak ada yang sebatas kulit saja. Yang artinya kalau kulit boleh dibuang, boleh tidak diperhatikan. Ini namanya kulit. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala isi semua. Jadi kalau ada orang yang membagi syariat Allah, ada isi, ada kulit, berarti dia tidak paham bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak paham bagaimana seharusnya mentauhidkan Allah dengan tauhid asma was sifat. Kita lanjutkan. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa kalau melihat hilal. Kemudian berhari raya kalau melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Berpuasalah karena melihat hilal, juga berhari rayalah karena melihat hilal. Jika ternyata di bulan Sya'ban tertutup mendung, gak bisa melihat hilal, atau yang semakna dengan mendung, bisa juga badai pasir atau sedang musim kabut asap sehingga tidak bisa terlihat hilalnya, maka lengkapi bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya walaupun ternyata secara hitungan hisab hilal itu sangat-sangat mungkin dilihat, tapi kalau dia mendung itu gak bisa dilihat. Kalau dia sedang terjadi kabut asap, artinya tidak bisa dilihat. Lengkapi bilangan Sya'ban menjadi 30. Di sini sudah jelas hisab tidak diperhitungkan. Ya, diperhitungkan. Yang menetapkan perputaran bulan Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan aturannya awal Ramadan, akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan erat dengan tauhid apa? Rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kadang untuk menetapkan awal Ramadan dengan melihat. Kalau nggak bisa lihat, lengkapi Sya'ban jadi 30. Beres. Walaupun secara hitungan bulannya 3 derajat lebih. Ya kan, karena berdasarkan kesepakatan Menteri Agama Indonesia, Malaysia dan Brunei, kalau 3 derajat lebih baru bisa dilihat. Ya. Menentukan awal Ramadan, menentukan akhir Ramadan erat juga kaitannya dengan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk menyempurnakan tauhid, kita dituntut untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, innal yahuda wan nasara yuakhirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, umat Islam akan senantiasa baik kondisinya selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Karena orang Yahudi dan Nasrani dia menunda buka puasa. Orang Yahudi dan Nasrani menunda berbuka puasa.
Coba kalau pian lihat ya, pada sebagian tempat kalau zikirnya belum habis, belum buka puasa. Harus habis dulu zikirnya. Iya kada? Kalau acaranya belum selesai, ditunda dulu buka puasanya. Harus selesai dulu acaranya. Baik-baik saja atau tidak kondisi sekarang? Tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi kaum muslimin akan senantiasa baik-baik saja kalau mereka menyegerakan berbuka puasa. Kalau memang sudah masuk waktu maghrib, tidak peduli sudah azan atau belum azan, kalau sudah masuk waktu maghrib, itu artinya silahkan segera berbuka puasa. Masuk waktu maghrib artinya ini ufuk, matahari sudah tenggelam, habis semua lingkaran matahari di bawah ufuk. Tidak peduli mau orang sudah azan atau belum azan, artinya sudah masuk waktu berbuka puasa. Segerakan untuk berbuka puasa. Jangan nunggu azan. Orang azan kadang sidin makan dahulu sidin. Habis sebiji kurma banyu segelas hanyar sidin azan. Artinya kita yang di rumah akhirnya menunda buka puasanya. Dan penanda masuk waktu sholat itu adalah azan, bukan klakson, ya kan? Klakson. Tit ya lewat di buka rumah, masuk dah ya waktu maghrib. Bukan klakson, nanda waktu masuk waktu apa? Masuk waktu maghrib. Ya. Jadi para muadzin cukup seteguk air minum, kurma. Banyak pahalanya muadzin mengingatkan kaum muslimin agar segera berbuka puasa. Masuk dah waktunya minum, azan. Seperti itu. Atau ada kurma lebih utama, makan kurma, azan. Akhirnya kaum muslimin semuanya bersegera berbuka puasa. Nah, dan ternyata masalah sahur pun demikian. Semakin kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah sahur, semakin kita berbeda dengan ahlul kitab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Artinya apa? Semangat dan motivasi makan sahur salah satunya adalah ingin membedakan diri kita dengan ahlul kitab. Dan ini adalah salah satu bentuk kesempurnaan keislaman dan loyalitas seseorang terhadap agama Islam. Orang kafir Quraisy, Yahudi Nasraninya di saat masa Nabi SAW, mereka sangat gerah kepada Nabi SAW. Karena apa? Tidak ada sesuatu pun yang mungkin untuk diselisihi, pasti diselisihi oleh Nabi SAW. Orang Yahudi dan Nasrani. Begitu itibaknya Nabi SAW, begitu praktek Nabi SAW terhadap menyelisih Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, harus serius juga dalam menyelisih orang Yahudi, menyelisih orang-orang Nasrani. Jadi semangat makan sahur bukan hanya sebatas supaya kuat nanti siang harinya. Semangat makan sahur karena ingin menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Begitu juga masalah apa? Jenggot, ya kan? Khaliful majus, kata Rasulullah SAW, a'ful liha wa khaliful majus. Biarkan jenggot tumbuh, selisihilah orang-orang majusi. Karena orang-orang majusi apa? Potong jenggot mereka. Orang majusi menyembah apa? Tuhannya ada Tuhan gelap, Tuhan terang.
Syiah dari mana? Sumbernya agama Majusi. Silakan adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
lanjutkan kembali. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar bersama, beliau mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Yang bisa membuka, menutup pintu surga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membuka, menutup pintu neraka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membelenggu setan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dia yang bisa menentukan kapan dibuka surga, kapan ditutup, kapan dibuka neraka, kapan ditutup, kapan dibelenggu setan-setan. Dan bersamaan dengan ini, seorang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beriman kepada perkara yang gaib. Pian sudah pernah lihat pintu surga dibuka dan ditutup? Tidak pernah. Begitu juga pintu neraka dibuka ditutup? Tidak pernah. Bagaimana bentuk belenggunya setan? Tidak pernah. Di sini kita diuji keimanan kita dengan perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin. Ciri orang muttaqin yang pertama kali disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada perkara yang gaib. Dia tidak pernah lihat surga, tidak pernah lihat neraka, tidak pernah lihat bagaimana setan dibelenggu. Dia percaya. Dia bangun tauhid rububiyahnya di atas kekuatan iman kepada perkara yang gaib. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala punya kelebihan, mampu mengimani perkara-perkara yang gaib. Dan saking kuatnya keimanannya pada perkara yang gaib, dia mampu membangun di atas keimanan ini tauhid rububiyahnya. Dan ini diingatkan kita ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Seorang mukmin demikian kondisinya. Dia beriman kepada perkara yang gaib, dan saking kuat keimanannya, dia bisa membangun di atas keimanannya pada perkara yang gaib ini, membangun tauhid rububiyahnya. Kita lanjutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajjatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan tidak meninggalkan perbuatan yang haram, maka tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia berpuasa di bulan Ramadan masih menggibah, masih mengadu domba,
mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Yang kesemuanya ini adalah qauluz zur, perkataan yang haram. Di saat Ramadan dia masih melakukan banyak perbuatan yang haram. Telinganya dia tidak jauhkan dari yang diharamkan. Matanya tidak dia jauhkan dari yang diharamkan. Tangan kakinya dia tidak jauhkan dari yang diharamkan. Hatinya dia tidak jauhkan dari perkara yang diharamkan. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadannya. Di sini ada yang ingin kita tekankan. Allah tidak berhajat pada puasanya. Ada sifat Allah tidak berhajat kepada ibadah hamba. Allah punya sifat tidak berhajat kepada ibadah hamba. Artinya yang berhajat kepada ibadah itu siapa? Hamba itu sendiri. Semakin seorang meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, semakin terpenuhi hajatnya. Semakin terpenuhi hajatnya. Dan Allah tidak butuh sama sekali dengan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dia yang mengatakan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 15, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya, dialah yang maha terpuji. Jadi salah satu bentuk keimanan kita kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah punya sifat tidak berhajat kepada ibadah hamba. Allah punya sifat tidak berhajat kepada ibadah hamba. Atau bahasa lainnya, Allah tidak memerlukan sedikit pun ibadah hamba. Beda dalam kondisi sebagian umat manusia, dia berpikir ya, menyangka bahwa doa seseorang itu adalah makanan bagi dewa-dewanya. Ya, semakin banyak dia berdoa, semakin kuat dewanya. Ada keyakinan seperti itu. Sedangkan kita, umat Islam, terkhusus ahlu sunnah wal jamaah, meyakini kita yang berhajat kepada ibadah yang kita lakukan. Semakin bagus kualitas dan kuantitas ibadah kita, maka semakin terpenuhi hajat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Dia yang memberi makan dan minum kepada hambanya. Diingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa dia sedang dalam keadaan puasa, fa akala aw syariba falyutimma shaumahu, kemudian karena lupa tadi akhirnya dia makan, dia minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, sesungguhnya dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat Allah, dialah yang memberi makan kita, dialah yang memberi minum kita dengan menjadikan kita lupa. Lupa itu nikmat. Dan lupa itu sarana untuk mendapatkan nikmat. Ini pelajaran yang diberikan. Sehingga segala sesuatu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, itu pasti memberikan manfaat. Sampai-sampai lupa pun bisa memberikan manfaat. Artinya apa? Lebih jauh kita tarik, ada ujian, ada cobaan, itu pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat.
Mungkin Allah ingin meninggikan hambanya dengan ibadah apa? Sabar. Ada hamba yang Allah berikan keluasan rezeki. Mungkin Allah ingin meninggikan hamba ini dengan ibadah apa? Syukur. Jadi ketika ditegaskan secara rinci sifat Allah, diantaranya adalah memberi makan dan minum hamba. Ketika kita belajar fikih, pada hakikatnya ada unsur-unsur mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pelajaran fikih kita. Terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerapkan kasih sayangnya dalam seluruh ibadah yang dilakukan hamba. Atau dengan bahasa lain, apa saja ibadah yang kita lakukan, di dalam ibadah tersebut ada unsur kasih sayang Allah kepada si hamba. Apa saja ibadah itu, ada unsur kasih sayang Allah kepada hamba. Di sini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami. Dia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ajidu bi quwwah ala siyam fis safar." Wahai Rasulullah, aku merasa kuat walaupun aku merasa kuat berpuasa walaupun sedang safar. Safar zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu ya panas kepanasan, hujan kehujanan karena dia naik apa? Naik onta. Atau naik kuda. Tapi beliau mengatakan, ya, sahabat Hamzah al-Aslami ini mengatakan kepada Rasulullah, saya kuat safar. Fahal alayya junah, apakah berdosa bagi saya kalau saya melanjutkan puasa di saat safar saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun minallah, faman akhadha biha fahasan. Berbuka puasa di saat safar itu adalah keringanan yang Allah berikan. Kalau dia ambil keringanan itu, bagus. Waman ahabba ayyasuma fala junaha alaih. Barang siapa yang senang berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak ada dosa sedikit pun baginya. Artinya dia menolak keringanan Allah karena dia merasa mampu. Tidak masalah. Allah memberi keringanan, itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hamba yang menolak keringanan tersebut, tidak mengapa, bukti juga kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum asal dalam syariat Islam adalah meringankan. Karena Rasulullah mengutus para sahabatnya, ada yang diutus 2 orang, ada yang diutus sekalian banyak, ada yang sendiri. Yang diantara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru. Beri kemudahan, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Beri berita gembira, jangan menjadikan mereka lari dari syariat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam masalah puasa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman syahida minkum syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak ingin mempersulit kalian. Jadi kita tarik lebih jauh. Seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan itu tidak ada unsur sedikit pun mempersulit hamba. Tidak ada sedikit pun. Itu semua adalah hajat hamba, kebutuhan hamba, dan itu semua dilandasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya. Ini bagian dari meyakini sifat Allah yang maha pengasih. Bagian dari meyakini sifat Allah yang maha pengasih. Ulun rasa ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk terus mempelajari tauhid, mengokohkan tauhid di dalam hati-hati kita, dan memudahkan kita juga untuk mendakwahkan tauhid. Bukan hanya ustadz yang bertugas mendakwahkan tauhid. Semua kita bertugas mendakwahkan tauhid.
Dan kita berdoa semoga kita semua dimudahkan untuk terus mendakwahkan tauhid dimanapun kita berada. Dengan cara apapun tetap bisa kita mendakwahkan tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tafadhal. Mau ditutup langsung atau? Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.